Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Afandi? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Pak Afandi, saya sehat. Pak Afandi sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini lagi di mana nih Pak Afandi? Lagi di kantor. Oh, lagi di kantor, Di masih di ruangan sekolah kepala ya Pak sekolah ya? ini sedang dipakai. Sama Pak. Jadi Baik saya Pak nampak tadi udah Afandi. izin sih sama kepala sekolahnya. Oh Disuruh gitu. silakan Iya. digunakan. Baik Pak Ya. Afandi, apa nih yang mau kita obrolin siang hari ini? Untuk ini ya, saya ingin berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke. Tentang guru penggerak ya Pak Afandi Ya, ya. tentang penggerak Jadi yang kita pelajari hari siap. saat ini. Ya, Ya, baik Pak Afandi. Jadi fokus tujuan percakapan kita hari ini tentang apa Pak? tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Ya, Afandi. ya, Waktu Bu. kita nggak banyak, kita hanya Silakan, silakan. 15 Ya. menit ya Pak Afandi ya. Baik, Baik Pak Bu. Afandi, sebelumnya yang ingin saya tanyakan apa yang Bapak rasakan atau Bapak hadapi saat ini? Eh, saya selama belajar di CGP ada menemukan hal baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan saya sudah banyak paham tentang ini, tapi juga saya perlu mendalami. Dan untuk mempraktekannya, saya pikir saya perlu apa ya, ada usaha-usaha atau kira-kira kiat-kiat yang bisa saya jalanin untuk bisa menerapkan dan mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Demikian, Bu. Jadi adanya keinginan yang ingin dicapai gitu ya Pak Ya, Fandi ya? itu. Dalam program guru penggerak yaitu pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu ya Pak Iya. Fandi ya? Nah, sejak kapan tuh Pak Fandi mulai, merasa, kayaknya ini harus saya terapkan nih pembelajaran Ya, diferensiasi ini gitu, sejak baik. kapan itu? Ini sejak itu mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Tentang sekolah inklusi juga. Nah, ini saya udah mulai tahu nih maksud dan tujuan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, Pak Afandi sudah menerapkan atau belum Pak di sekolah itu? Belum sampai saat ini. Oh belum, Saya kenapa tuh? masih menjajaki. Ya karena saya juga masih menjajaki. Tapi selama ini saya udah mulai mencoba-coba ya, udah mencoba sekali 2 kali dari pembelajaran berdiferensiasi. Baik ya Pak Afandi ya. Nah, kira-kira ada hambatan tidak untuk Bapak untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas gitu? Hambatannya ya belum ada persiapan ya, karena memang di kelas 6 itu kan masih baru kurikulum merdekanya dan saya masih mempelajari perangkat-perangkat ajarnya, CP-CP-nya dan juga lain-lainnya. Jadi belum secara full ya, tapi baru ya sekedar itu saya coba-coba. Baru coba-coba jadi belum diterapkan gitu ya Pak Fandi ya. Jadi kan Ya dalam sudah, tapi ya sekali atau 2 kali. sudah ya, tapi jadi dari kegiatan yang sebelum pernah dilakukan berarti kan pernah kita tahu nih ada hambatan ataupun kendala yang dilakukan ya, karena memang tapi memang belum sempurna sih menurut ya. saya. Ya. Ya Pak Fandi. Jadi menurut Pak Fandi solusi apa yang sudah ada di pikiran Pak Fandi biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar? Saya menyiapkan materi ya sesuai dengan kurikulum merdeka. Lalu saya memetakan siswa sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuannya. Ya seperti itu dulu. Gitu. Jadi dengan menyiapkan materi dan memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya Pak Fandi ya. Jadi ya baik Pak Fandi. Nah, kondisi seperti apa sih yang Pak Fandi inginkan saat ini gitu loh untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Ya kondisinya anak murid saya belajar dengan senang,
terus tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Selanjutnya saya juga lebih enjoy dalam mengajar. Terus tidak ada kesulitan dalam saya menyampaikan materi dan pokoknya pembelajaran itu berjalan dengan enjoy, terus tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, gitu ya. Seperti itu, Bu. Iya. Dengan anak memahami materi yang sudah diberikan, ya Ya, dengan tujuan betul, betul. tercapai, seperti itu ya Pak ya, kondisi yang diharapkan. Baik Pak Afandi. Nah, menurut Bapak, apa saja yang perlu disiapkan untuk melaksanakan ide-ide Bapak tadi? Agar bisa kondisi yang Bapak harapkan itu bisa terwujud, apa yang harus Bapak siapkan gitu? Yang saya siapkan ya karena saya baru, jadi saya harus memetakan mana tujuan pembelajaran yang sulit, yang sulit bagi anak-anak. Ya. Jadi dengan memetakan itu, pembelajaran yang saya pikir anggap sulit lah, yang saya coba untuk metode pembelajaran berdiferensiasi. Demikian, Bu. Nah, baik Bapak. Lalu menurut Bapak indikator atau tandanya ide-ide Bapak itu bisa berjalan dengan baik seperti apa Pak? Baik, lebih ke arah tujuan pembelajaran ya yang harus dicapai. Anak-anak murid paham dengan materi yang diajarkan, gitu Bu. Ya, jadi tercapai ya Pak ya, semua tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan tercapai gitu ya. Ya, baik Bapak. Ya. Nah, setelah kegiatan coaching ini, langkah awal apa yang Bapak akan lakukan? Baik, saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Terus biar lebih paham, kalau kata orang saya harus baca 40 kali berulang-ulang ya agar kita paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba-coba kemudian menerapkannya di dalam kelas, ya harusnya saya dulu karena kalau nggak merasakan saya nggak tahu nih kendalanya apa, kekurangan saya apa, dan ini apa, kira-kira begitu Bu. Jadi kita sendiri dulu ya Pak ya, belajar ya Pak Iya, ya. jadi kita harus Dimulai dari diri kita dulu. ya kita praktekin dulu. Ibda bin nafsi, Kak. Bener Pak. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan juga kita baru belajar di modul 2.1 Iya, ya. Iya, jadi betul. saya harus paham benar dengan ini, karakternya nanti bagaimana. Yang lebih enak tuh jalannya kayak apa, seperti itu Bu. Ya baik Pak, keren loh Pak ide-idenya bisa saya. Itu Ya, nanti ya, contoh ya. Kalau nantinya sudah master nanti baru kita sampaikan berbagi kepada gitu ya yang Pak. lain. Iya, Lagi baik ya. Bapak. Sehingga kita Nah, bisa tahu kekurangan dan kelebihan, berbagi pengalaman. Kira-kira begitu Bu. iya Pak Pandi, baik Pak Pandi. Nah, menurut Pak Pandi, adakah pihak yang terlibat gitu ya Pak Pandi untuk membantu Pak Pandi mencapai tujuan tersebut gitu? Kalau memang ada siapa kira-kira Pak Pandi? Oh pasti ada Bu. Kan di sekolah saya itu ada juga guru penggerak yang lain ya, ada 3 orang ya. Oh, Nah banyak mereka ya. inilah yang saya ajak berkolaborasi. Nah kita bekerja sama dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi. Ya Bapak modelnya sama. Nanti mereka apa, kita saling bertukar pikiran. Misalnya Betul. tujuan pembelajaran dia apa? Nah, dia kasih masukan atau juga saya tujuan apa saya kasih masukan ke dia. Saya saling bertukar pikiran lah. Jadi itu curah pendapat kira-kira begitu. Nah setelah itu baru dijalankan. Ya mudah-mudahan bisa. Biar hasilnya juga lebih maksimal ya Pak Pandi ya. Iya, Nah, ya seperti betul itu. sekali. Iya Pak Pandi. Nah, Harus berkolaborasi kita. Kalau ada betul teman itu betul lebih Pak enak. Pandi. Iya. Ya, sip, keren Pak Afandi ya. Lalu Iya, ya, Bu. kira-kira kapan tuh Pak Afandi ide itu atau strategi yang tadi Pak Afandi sebutkan mulai dilakukan? Karena ini guru penggerak lagi repot-repotnya ya. Banyak tugas, banyak ini. Guru penggerak teman saya juga nggak mikirin pasti fokus kepada. Mungkin setelah guru penggerak mungkin ya. Untuk saat Setelah ini saya selesai. masih bikin sendiri-sendiri aja dulu. Oh, Nanti gitu. saya coba kolaborasi dengan mereka seandainya guru penggerak ini sudah selesai sampai akhir. Iya, Gitu baik Bu. Pak Ya. Afandi. Kalau sekarang mereka lagi sibuk banget nih sama kayak Bu Wis tadi ya. Bener, alhamdulillah Pak, alhamdulillah lagi dikasih sibuk sama Allah ya Pak ya. Alhamdulillah baik Pak Afandi. Iya, iya, iya. Nah, Pak Afandi, menurut Pak Afandi kesimpulan coaching kita pada hari ini apa nih Pak Afandi? Begini ya, sebagai guru penggerak ya, kita harus dapat menerapkan
semua yang diajarkan, termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah ruhnya kurikulum merdeka kayak gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini memang harus dikuasai oleh guru penggerak. Ya. Ya, baik Pak Afandi. Jadi sebagai guru penggerak kita harus dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya di kelas ya Pak ya. Iya, baik Pak Afandi, terima kasih. Ya, Ibu. Sama-sama Ibu. Semoga apa yang sudah Pak Afandi rencanakan dapat berjalan dengan baik, baik target ataupun ide-ide yang tadi Bapak sudah utarakan mudah-mudahan tercapai. Amin ya. Baik Pak Afandi. Sebagai bahan refleksi bagi saya Pak Afandi ya, apa yang sudah berjalan dengan baik tadi selama percakapan ya Pak Afandi, adapun yang berjalan dengan baik ya tadi sudah dengan baik keterampilan komunikasi kita tadi 2 arah sudah berkembang dan menyenangkan Pak Afandi, terima kasih sudah mencairkan suasana juga ya. Tadi kemampuan juga menyampaikan ide secara efektif, tidak ada penghakiman pastinya, tidak ada justifikasi di antara kita ya Pak Afandi ya. Iya betul Nah, Bu. iya betul, alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik dan kita juga dapat menemukan ya, terutama Pak Afandi sebagai coach dapat menemukan solusinya sendiri dari masalah yang sedang Pak Afandi hadapi saat ini ya. Adapun yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari saya pribadi sebagai coach yaitu menghadirkan kesadaran secara utuh sebagai coach ya, saat coach bercerita itu saya masih harus saya perbaiki dan ada beberapa keterbatasan untuk kadang suka hampir terpancing saya ikut curhat. Nah, karena pengalaman Pak Afandi hampir ya bersamaan dengan apa yang pernah saya alami gitu ya Pak Afandi, tapi ya, alhamdulillah. Nah, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ya, yang pasti saya akan menjaga kesehatan saya, baik mental agar dan fisik saya agar saya bisa fokus pastinya saat saya mendengarkan Pak Afandi ya. Terus membatasi diri saya dari hal-hal yang mengganggu fokus saya. Tadi HP saya sudah jauhkan biar saya nggak ngedengar derang-dering biar saya fokus mendengarkan Pak Afandi ya. Nah, benar Pak Afandi. Nah, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Pasti saya harus banyak belajar lagi tentang materi coaching ini dan bisa juga saya berbagi pengalaman atau bertukar pikiran dengan teman-teman saya yang sudah biasa melakukan coaching. Seperti itu Pak Afandi. Nah, umpan balik Pak Afandi saat saya coaching seperti apa Pak Afandi? Ya saya bilang saya kalau orangnya nggak seperti Bu Is ya, hamba cair aja gitu. Itu yang saya rasakan begitu dari Ibu ya. Jadi saya tidak merasa tertekan, saya merasa bahwa ini bukan orang yang apa ya mendeteksi gitu ya, tapi ini terlebih kepada orang yang apa ya lebih mengarah kepada curahan hati gitu ya. Tapi emang kalau Ibu istri orangnya ibuan ya. Ya saya ibu-ibu Pak Afandi. Iya baik Pak Afandi, terima kasih Terima untuk kasih waktunya. Iya. Iya, saya terima kasih atas keramahannya, juga pertanyaan-pertanyaannya yang bisa menggugah inspirasi saya untuk menjadi apa tadi segala cita-cita saya, sehingga saya mendapatkan apa tadi pola-pola pikir yang bisa insya Allah mencapai segala apa yang saya pikirkan itu. Terima kasih Wes. Sama-sama Pak Afandi, sampai ketemu lagi di coaching berikutnya Pak Afandi ya. Ya, Assalamualaikum Pak Afandi. Ya Bu.